Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat ya. Jika pertemuan lalu kita membahas tentang bab eksplanasi, pada pertemuan hari ini kita masuk pada bab berikutnya yaitu bab teks persuasif. Apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang akan kita pelajari adalah 1. Pengertian teks persuasif, 2. Ciri-ciri teks persuasif, 3. Struktur teks persuasif. Apa pengertian dari teks persuasif? Teks persuasif adalah karya tulis berupa ajakan atau bujukan kepada pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa keinginan dari penulis, bisa berupa pendapat dalam teks. Ini adalah contoh teks persuasif. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, itu seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kami, organisasi sosial peduli kasih, tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Ini adalah contoh teks persuasif di mana di dalamnya ada ciri-ciri teks persuasif. Ciri-ciri teks persuasif: 1. Adanya bujukan, pengaruh atau himbauan kepada pembaca. 2. Isi paragrafnya digunakan untuk meyakinkan pembaca agar percaya dengan tulisannya. 3. Ditandai dengan kata-kata ajakan misalnya, ayo, mari, lakukanlah, dan sebagainya. 4. Isi tulisannya biasanya berupa alasan yang disertai data atau fakta. Struktur teks persuasif terdiri dari 1. Adanya pengenalan isu, 2. Rangkaian argumen, 3. Pernyataan ajakan, 4. Penegasan kembali atau penegasan ulang. Baiklah, akan kita bahas satu persatu untuk struktur teks persuasi. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Contoh, pembelajaran daring masih menjadi tantangan yang besar di Indonesia. Bukan hanya dari segi infrastruktur yang kurang memadai saja, namun dari segi kesiapan semua elemen, peserta dan penyelenggara pembelajaran. Betul, tidak semua siswa memiliki gawai. Begitu pula dengan guru, bisa jadi ada yang tidak memiliki smartphone. Namun permasalahan lain yang harus dihadapi adalah kesiapan mental, kompetensi, dan kesungguhan yang dimiliki oleh peserta didik dan pendidik. Jadi di sini permasalahan yang ditawarkan, yang disampaikan adalah kendala dalam pembelajaran daring di Indonesia. Apa saja kendalanya? Bisa saja guru dan siswa tidak semuanya memiliki gawai atau smartphone. Permasalahan yang lain yaitu belum adanya kesiapan mental, kompetensi, dan kesungguhan yang dimiliki pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang bertujuan untuk memperkuat argumen atau pendapatnya itu. Kita perhatikan contoh. Mengapa kita harus menyoroti masalah ini? Karena dengan ketersediaan infrastruktur dan gadget pun hal ini pada akhirnya tetap akan menghantui proses pembelajaran daring. Indikasi dan gejalanya dapat dilihat pada beberapa macam hal. Dari sisi peserta didik, nyatanya masih banyak yang menyerahkan pendapat atau tugas dari hasil dari menyalin mentah-mentah dari sumber internet. Padahal seharusnya peserta didik tetap harus merasa bahwa ia sedang belajar demi pengembangan dirinya sendiri, sehingga baik di kelas
dan diawasi langsung oleh guru maupun di rumah, tentunya dengan akses ke berbagai informasi dari sentuhan jari, siswa harus tetap bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya sendiri tanpa mengandalkan konten internet yang belum tentu benar. Kemudian jangan hanya cuma menyalin konten yang tersedia di sumber internet saja. Cobalah setidaknya kemukakan pendapatmu sendiri mengenai materi, jawaban, atau baiknya referensi yang kamu dapatkan dari internet. Setidaknya ungkapkan dengan bahasamu sendiri. Guru akan sangat menghargai kerja keras peserta didiknya yang belajar bersungguh-sungguh. Lagi pula, hari ini sangat mudah untuk mengecek konten plagiasi. Sudah banyak berbagai aplikasi daring yang mendeteksi dokumen hasil tiruan atau kopian dari internet. Sementara itu, dari sisi pendidik, tampak bahwa banyak guru yang masih ketakutan bahwa apa yang ia paparkan kepada murid tidak dapat tersampaikan dengan sempurna melalui pembelajaran daring ini. Sehingga faktanya banyak guru yang memberikan terlalu banyak tugas. Hal itu tersebut sebetulnya tujuannya sangat baik, yakni untuk memastikan muridnya benar-benar memahami materi yang dibawakan dalam pembelajaran daring itu. Jadi untuk rangkaian argumen ini, penulis di sini banyak mengemukakan pendapatnya. Di antaranya adalah jika siswa tidak menggunakan pemikirannya untuk pembelajaran karena cuma hanya menyalin atau mengopi dari sumber internet, dikemukakan bahwa banyak sekali cara untuk mengetahui bahwa hasil pekerjaan siswa itu betul-betul dikerjakan sendiri atau memang dia melihat atau mengopi dari internet. Hal itu akan menjadi kendala dari siswa itu sendiri bahwa pekerjaannya itu bukan pemikiran tapi hanya mengambil saja dari internet. Di samping itu pula disampaikan juga pendapat dari penulis, banyak guru yang ketakutan dengan pembelajaran daring ini, takut materi tidak tersampaikan dengan sempurna. Mungkin karena keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan dalam mengolah IT. Hal itu menjadi penyebab sehingga banyak sekali guru yang memberikan tugas yang sangat berlebih-lebihan dan akhirnya akan memberatkan dan menjadi beban bagi peserta didik sendiri. Struktur berikutnya adalah pernyataan ajakan. Dalam pernyataan ajakan ini merupakan inti dari teks persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan yang disampaikan bisa secara tersurat dan bisa secara tersirat. Kehadiran argumen tentunya berfungsi untuk memperkuat ajakan. Kita perhatikan contoh. Oleh karena itu, saya kembali mengajak seluruh pihak terkait, baik dari sisi peserta maupun pendidik, untuk ikut menyukseskan pembelajaran daring ini. Saat kita mampu menyukseskannya, hal ini akan terbawa dan menjadi standarisasi baru pendidikan kita pula. Artinya apa? Pembelajaran daring ini dapat diaplikasikan di keesokan hari pula untuk mengefektifkan pada pembelajaran tatap muka nanti yang akan datang. Blended learning atau pembelajaran campuran adalah salah satu puncak model pembelajaran terbaik hari ini. Menyukseskan pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh akan membawa kita ke tahap model pembelajaran termutakhir itu pula. Seperti apa blended learning itu? Kita menggunakan teknologi di kelas sebagai salah satu bagian dari pembelajaran langsung, bukan hanya sekedar media pembelajaran. Jadi dalam pernyataan ajakan ini penulis jelas-jelas di sini mengajak untuk pendidik maupun peserta didik agar bisa menyukseskan pembelajaran daring. Jika kita sudah berhasil dalam menerapkan dan menyukseskan pembelajaran daring, tentunya kita akan membuat perubahan baru dalam pendidikan kita. Dan jika kita pula menyukseskan pembelajaran daring ini, tentunya kita bisa aplikasikan pada pembelajaran tatap muka yang akan datang dengan menggunakan pembelajaran campuran atau blended learning yang merupakan salah satu model pembelajaran termutakhir.
baik dalam pembelajaran daring maupun dalam pembelajaran tatap muka. Struktur teks persuasif yang terakhir adalah penegasan kembali atau penegasan ulang. Penegasan kembali atau penegasan ulang berupa pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai dengan ungkapan, misalkan demikianlah, dengan demikian, maka dari itu, dan lain sebagainya. Kita perhatikan contoh ya. Maka dari itu, jangan lihat dan jalani keadaan ini dalam keadaan negatif. Cobalah berusaha untuk bersungguh-sungguh menjalani pembelajaran daring. Bahkan ketika infrastruktur menjadi kendala, cobalah terus untuk mengusahakannya lewat berbagai cara, meskipun salah satu kesulitan terbesar adalah kesulitan finansial. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kita semua elemen pembelajaran dan pendidikan harus bekerja sama, entah apapun bentuknya, baik urungan atau upaya lain. Namun, lagi-lagi yang saya tekankan adalah mentalitas, semangat, dan pembawaan kita dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, maka manfaat yang kita rasakan juga akan nyata dan bukan sekedar angka saja. Jadi dalam penegasan ulang ini ditandai dalam contohnya ada kata maka dari itu. Nah, di situ adalah sebagai tanda jika itu ditekankan kembali atau ditegaskan kembali. Begitu juga diulangi simpulan-simpulannya dari materi yang ada di struktur-struktur sebelumnya. Demikianlah apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada kekurangan, Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.